Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6C. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi. Pemaparan ini diajukan untuk tugas ujian tengah semester. Oke, lanjut saja. Yang pertama yaitu hadis tentang toleransi dalam beragama mengenai menghormati keyakinan non-muslim. Hadisnya berbunyi, An Ibni Jurayj qala kana kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahlil Yamani wa man karihal islama min yahudiyin wa nasroniyin fa innahu la yahulu an dinihi wa alaihi jizyatu ala kulli halimim zakari wa unsahurin wa abdin. Artinya, dari Ibnu Jurayj, ia berkata di antara isi surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara pemeluk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abu Razak. Penjelasan hadis tersebut yaitu hadis di atas menjelaskan bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Nah, karena hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Hanya saja kalau dalam negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Nah, jizyah ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari penduduk dari pundak mereka. Penetapan jizyah ini bukanlah untuk menundukkan kaum non-muslim sebagai warga kelas 2, akan tetapi kedudukan mereka tetap sejajar dengan kaum muslimin, serta hak dan kewajiban mereka pun tetap sama. Lalu yang kedua, hadis tentang toleransi dalam muamalah jual beli khususnya. Hadisnya berbunyi, Hadatsana Ali bin Ayyas, hadatsana Abu Ghasanamu Muhammad bin Tarif qala hadatsani Muhammad bin Munkadiri Ro'an Jabir bin Abdullahi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu zulla samhan ida bawa idastaro wa idak tako yang wa idak taldo, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyashi, telah menceritakan kepada kami Abdul Ghosa Muhammad bin Mutarif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis tersebut, hadis di atas hanya terdapat dalam Sahih bab as-salatu wa as-samahatu fi asyishiro-iwa al-bai'iwa man tolabi juz 7 nomor 1934 halaman 240. Imam Al-Bukhari memberikan makna pada kata as-samahah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial
dan menggunakan akhlak mulia serta budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selama itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Nah, selanjutnya nilai pendidikan yang dapat dipetik dari kedua hadis di atas. Yang pertama, nilai pendidikan hadis tentang toleransi dalam beragama mengenai menghormati keyakinan non-muslim. Yang pertama, nilai pendidikan yang dapat dipetik yaitu pendidikan sosial, dan yang kedua adalah pendidikan akidah. Untuk pendidikan sosialnya yaitu agar dapat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Untuk pendidikan akidahnya yaitu larangan memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam. Mohon maaf, untuk pendidikan akidah yaitu larangan memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam sebab agama atau keyakinan itu berkaitan dengan hati. Lalu yang kedua, nilai pendidikan hadis tentang toleransi dalam hal muamalah, jual beli tadi khususnya, yaitu pendidikan akhlak, yaitu agar menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri dalam melakukan interaksi sosial dalam hal jual beli khususnya. Lalu selanjutnya kesimpulan dari penjelasan kedua hadis di atas yaitu dalam memahami toleransi, Islam mengakui adanya perbedaan serta tidak boleh memaksa sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Karena Islam sangat menghormati keyakinan non-muslim, dan toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dilakukan dalam aspek muamalah, yaitu perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya, tetapi tidak dalam hal akidah dan ibadah. Dan untuk toleransi dalam hal beragama Islam hanya diperbolehkan saling menghargai dan menghormati saja, tanpa mengikuti apa yang non-muslim lakukan dalam hal akidah dan ibadahnya. Contohnya seperti apabila non-muslim merayakan agamanya, kita sebagai umat muslim tidak, cara menghargainya bukan berarti kita mengikuti perayaan agama mereka, tapi cara menghormati dan menghargai kita cukup dengan tidak mengganggu perayaan hari raya atau ibadah mereka. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.